Bab 29, Toko Giok Icui dan Qin Yifan. Guning merasa puas meski dia hanya bisa menjualnya dengan harga pasar. Dia menemukan toko batu giok tua bernama Toko Giok Icui dengan sejarah 100 tahun di internet. Itu tidak besar, tetapi memiliki peringkat yang luar biasa. Karena bos dari Toko Giok Icui ini adalah ketua asosiasi batu giok di kota F, batu giok di Toko Giok Icui juga terkenal dengan kualitasnya yang bagus dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, Guning memutuskan untuk pergi ke Toko Icui Jade yang memiliki sejarah 100 tahun. Meskipun Guning tidak tahu banyak tentang Toko Icui Jade dan dia juga tidak tahu apakah toko itu adil dan murahan yang dikatakan pengguna internet online, dia ingin lebih mempercayai Toko Icui Jade daripada toko perhiasan pada umumnya. Lagi pula dia tahu nilai batu giok itu. Jika dia tidak mendapatkan harga yang memuaskan, dia tidak akan menjualnya. Toko andalan Toko Icui Jade berada di pasar barang antik, namun juga memiliki banyak cabang di banyak alun-alun. Saat ini, Guning berada di gedung komersial di pusat kota. Dia memutuskan untuk pergi ke Toko Icui Jade nanti. Setelah penelitian, Guning memasukkan ponselnya dan batu gioknya ke dalam ranselnya dan mulai makan setelahnya. Setelah makan, dia langsung pergi ke Toko Icui Jade. Toko perhiasan berada di lantai 2 gedung. Guning butuh beberapa saat sebelum dia menemukan Toko Icui Jade. Toko Icui Jade tidak besar, dan terhubung dengan gaya retro. Semua pekerja mengenakan cheongsam. Saat Guning masuk ke dalam, seorang pramuniaga melangkah maju ke arahnya. Guning juga menerima sapaan sopan, meskipun dia seorang pelajar. Dia sekarang langsung memiliki opini tinggi tentang Toko Icui Jade. "Nona, apa yang bisa saya bantu?" tanya pramuniaga itu. "Apa batu giok terbaikmu di sini?" jawab Guning. "Zamrud terbaik yang kita miliki adalah yang ini. Kualitasnya bagus. Warnanya hijau muda cerah. Lalu kita memiliki zamrud ungu ini. Ini sangat langka dan kami tidak memiliki banyak perhiasan. Kalau mau bisa booking dulu," kata pramuniaga itu. "Apakah kamu memiliki king screen di sini?" Guning bertanya. Pramuniaga itu sedikit malu, lalu berkata, "Maaf, King's Green adalah jenis zamrud yang paling langka. Saya telah bekerja di industri ini selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat King's Green dalam karir saya. Kalau begitu, apakah kamu membeli dalam bentuk zamrud?" Guning bertanya. Pramuniaga itu sedikit mengejutkan sekarang. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Guning. Demi kesopanan, dia tetap menjawab, "Kami membeli beberapa zamrud berkualitas tinggi dengan harga 8/10 dari harga pasar." 8/10, adil. "Bagus, bolehkah saya membahas menir Anda di sini? Saya ingin menjual King's Green seukuran telur puyuh," kata Guning. "Apa? Hijau raja?" Suara laki-laki terdengar heran. Seorang pria tampan, berusia sekitar 25 tahun dan mengenakan setelan jas, berjalan menuju Guning dari pintu. Dia bertanya dengan semangat dan keraguan, "Apakah Anda benar-benar memiliki King's Green seukuran telur puyuh?" Mendengar suara pria tersebut, pramuniaga itu akhirnya sadar dari kabar mengejutkan tersebut. Dia memanggil pria itu dengan penuh hormat, "Tuan Qin." "Ya," jawab Guning. "Bolehkah saya melihatnya? Jika itu asli, saya akan mengakuinya dengan harga pasar." Mata Qin Yifan penuh antisipasi. Meskipun dia tidak percaya seorang siswa akan mendapatkan King's Green, dia tidak keberatan melihatnya. The King's Green terlalu jarang untuk dilewatkan. "Saya minta maaf, Pak. Karena saya telah beralih ke Toko Icui Jade sebelum Anda, saya khawatir saya hanya akan membuat kesepakatan dengan Anda jika Toko Icui Jade menolak membeli giok saya." Guning meminta maaf kepada Qin Yifan. Guning ingin menjual gioknya dengan harga pasar, tapi dia sudah menerima harga yang ditawarkan oleh Toko Icui Jade. Dia tidak ingin melanggar aturan. Qin Yifan dan para pekerja di Toko Icui Jade semuanya terkejut dengan integritas Guning. Dia akan mematuhi aturan. Semua orang sangat memikirkan Guning sekarang. Nona, Tuan Qin ini adalah putra bos kami. Anda bisa langsung membuat kesepakatan dengannya," seorang pramuniaga memperkenalkan. Dia tersenyum dengan tulus karena kesannya yang luar biasa terhadap Guning. "Dia adalah putra bos Toko Icui Jade?" Guning sedikit kagum. "Senang berkenalan dengan Anda. Namaku Qin Yifan. Ayahku pemilik Toko Icui Jade." Qin Yifan memperkenalkan dirinya pada Guning, sambil mengulurkan tangan.
Senang bertemu dengan kamu juga. Saya Guning. Guning menjabat tangannya dengan ringan. Kalau begitu, bisakah kita melihat King's Green sekarang, Nona? Qin Yifan bertanya tanpa basa-basi. Tentu, kata Guning. Dia menggunakan ranselnya sebagai penutup untuk mengeluarkan King's Green dari ruang mata telepati. Zamrud itu belum dibungkus dan dikemas sama sekali. Qin Yifan dan para pekerjanya kembali terkejut. Jika ini adalah King's Green asli, bukankah dia takut akan tergores? Qin Yifan mengambil Zamrud itu lalu mulai mengidentifikasinya. Qin Yifan lahir di keluarga batu giok. Dia tumbuh dengan segala jenis batu giok, dan sampai batas tertentu menjadi ahli. Meskipun King's Green jarang ditemukan, dia pernah melihatnya sebelumnya. Warna hijau raja adalah hijau tua, yang merupakan warna hijau paling berharga di antara Zamrud. Di bawah cahaya, King's Green bersinar dalam warna hijau tua khusus. Kadang tampak biru tua, lalu berubah menjadi hijau muda. Warnanya berubah dalam cahaya yang berbeda. Setelah beberapa saat, Qin Yifan yakin ini adalah King's Green yang asli. Qin Yifan sangat bersemangat sekarang. Tangannya bahkan gemetar, ini nyata. Taman hijau raja yang sesungguhnya. Karena ini asli, tolong beri saya harganya, Tuan Qin. Guning ada kelas sore ini. Dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu di sini.